Ntar dulu sebentar. Langsung kita atau saya yang share screen atau Pak Hasbi nih untuk link TRK-nya. Saya aja, Bu. Ya, Pak Hasbi tolong dibuka TRK-nya. Nanti saya bacakan NIP-nya Bu Anita. Jadi Bapak Ibu sekalian, di surat kan sudah ada tuh, jadi penginputan SKP 2021 itu berjenjang. Kenapa saya bilang berjenjang? Karena sesuai Permen Pan 8 itu, sebelumnya kan udah diterangkan tuh waktu di Sumedang ya, kalau nggak salah di Jatinangor, waktu di Dinas Kehutanan. Jadi biar selaras dengan tujuan organisasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi berjenjang ininya. Lalu. Maaf, bersin dulu ini sayangnya. Nah, jadi berjenjang ya. Jadi inputnya itu dari JPT dulu, setelah dari JPT, nanti ke JA, habis dari JA, terus ke JP, pengawas, habis dari pengawas, terus langsung ke fungsional dan pelaksana. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu, jadi berjenjang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contohnya saya mencontohkan yang Ibu Anita terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah menginput yang punyanya Pak Iri, Pak Kaban ya, untuk yang JPT-nya. Nah, nanti diverifikasi terlebih dahulu oleh atasan dan baru divalidasi oleh tim kinerja, baru muncul di SKP-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi gitu bisnis prosesnya ya, yang pernah diterangkan di Jatinangor. Ya, pertama Bapak Ibu sekalian, tampilannya seperti ini, sudah ada di Bapak Ibu sekalian, di layar Bapak Ibu? Sudah ya? Nanti di sini Bapak Ibu pada saat itu ada input SKP utama, saya pelan-pelan saja ya. Terus ada input SKP. Nah, ini contoh yang tadi pagi ya, sesi pagi. Jadi saya diulang-ulang nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, mohon izin ya. Nah, ini sesi pagi tadi ini ya. Caranya seperti apa dan gimana Bapak Ibu ya. Ditambahkan tambah apa namanya ini? Ntar saya nggak kelihatan Pak Hasbi. Tambah rencana kinerja. Oke. Nah, tambah rencana kinerja Bapak Ibu klik. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang di atas sumbernya itu dari mana? Dari perjanjian kinerja Bapak Ibu sekalian. Kenapa dari, Bu, bukannya dari SKP, IKI, atau dari tupoksi ya? Kenapa dari perjanjian kinerja? Nah, sebenarnya perjanjian kinerja itu di dalamnya udah mengikut semua. Ada IKI-nya, ada tupoksinya, ada SKP-nya. Itu semuanya sudah ada di dalam perjanjian kinerja. Jadi sekarang semuanya, setiap orang itu memiliki perjanjian kinerja. Kalau dulu kan sampai eselon 4 ya, kalau nggak salah sampai jabatan pengawas ya. Sekarang semuanya wajib memiliki namanya perjanjian kinerja, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya berjenjang Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dulu ya kita tuh asal aja ya, asal itu luas gitu, liar mau kemana gitu. Nah, sekarang nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini nanti ada namanya rencana kinerja atasan. Nah, di situ makanya tadi berjenjang. Nah, berjenjang itu yang nyusunnya itu siapa dulu. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu memilih ya, memilih perannya Bapak Ibu di mana ya untuk untuk target ini gitu. Untuk SKP ini perannya kita itu di mana? Posisi kita itu di mana? Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Biar selaras dengan tujuan organisasi. Makanya di sini jangan diundang juga bagian perencanaan ya, karena orang perencanaan kan tahu paham dan ilmunya ya gitu. Kalau saya masih belajar, mohon izin. Nah, kebetulan Pak Kaban itu yang diturunkan Pak Kaban itu ada IKU-nya dari gubernur itu terkait terkait ya, kalau nggak salah itu profesionalisme ASN ya, itu dari Pak Gubernur langsung RPJMD sama Renstranya. Nah, kebetulan untuk mencapai profesionalisme ASN itu Pak Kaban itu memiliki indikator atau rencana kinerjanya apa? Misalkan indeks sistem merit. Nah, indeks sistem merit itu dituangkanlah oleh Pak Kaban di dokumen perjanjian kinerja Pak Kaban. Misalnya indeks sistem meritnya itu untuk tahun ini kami harus biar merit sistemnya naik tingkat lagi harus 38 poin. Nah, kebetulan dalam indeks sistem merit itu
ada 8 item ya. Nah, kebetulan Ibu Anita di bidang PKAP. PKAP itu bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan. Nah, bagian dari Bu Anita tuh yang mana? Nah, misalkan rencananya kinerjanya Bu Anita, contohnya adalah meningkatnya kualitas manajemen kinerja pegawai yang berdasarkan sistem merit. Misalkan seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya contohnya satu ya, tapi Bu Anita banyak sebenarnya ya. Ada berapa ya? Ada dua, ada kinerja utamanya ada dua. Yang pertama terkait tentang indeks merit system dan yang kedua terkait dengan meningkatnya kapasitas terbinanya ASN Provinsi Jawa Barat ini terkait dengan anggarannya Bu Anita ya. Nah, untuk di sini memang agak banyak ya isiannya karena di dalam aplikasi ini ada dua. Ada dua dokumen yang akan kita cetak nanti sesuai Perka 1 BKN dan sesuai Permen Pan 8. Nanti saya share hasilnya ya seperti apa dan gimana. Nah, untuk targetnya itu Bu Anita ini adalah diturunkan oleh Pak Kaban, poinnya itu adalah 80 poin untuk manajemen kinerja terkait dengan ini berdasarkan sistem merit. 80 poin di sini belum dimasukin poin, kita anggap aja dokumen ya Bapak Ibu sekalian ya. Seharusnya poin nanti kita masukkan di sini ya gitu. Karena kalau di perencanaan itu biasanya cascading-nya tuh jelas ya. Misalnya kalau JPT itu dampaknya ya, efeknya itu enggak sekarang, kadang-kadang dia kan jangka panjang atau seperti apa ya, orang perencanaan yang paham. Nah, di sini misalkan Bu Anita tuh 80 poin. Nah, di sini yang di ini tuh ada namanya indikator. Ini adalah di sini kalau Permenpan 8 itu disebutkannya aspeknya itu ada 4 Bapak Ibu sekalian. Ada aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya gitu ya Bapak Ibu. Beda sama Perka 1. Kalau Perka 1 itu kan cuma kualitas 100% ya gitu ya. Nah, ini nanti dari bahasanya itu akan mencerminkan bahasa cascading-nya ya. Jadi misalkan di sini Bu Anita kebetulan adanya aspek kuantitas saja. Misalkan nilai sistem merit dimensi manajemen kinerja pegawai. Nilai sistem merit dimensi manajemen kinerja pegawai. Nah, manajemen kinerja pegawai. Nah, misalkan di situ indikatornya Bu Anita. Kualitasnya kita anggap 100% ya. Namanya rencana awal Bapak Ibu sekalian kita anggap tercapai atau misalkan kualitasnya apa ya, berapa persen atau berapa. Nah, kalau indikator kualitas itu Bapak Ibu sekalian, ini itu terkait dengan aspeknya yang terkait dengan kualitas. Jadi bahasanya kalau misalkan presentase biasanya bukan perencana kepegum ya, meningkat pelayanan ya, meningkatnya pelayanan apa atau presentase apa gitu ya. Nah, itu ditulis di sini di indikator namanya kualitas ya. Kalau nggak ada di strip aja, di strip. Nah, itu. Kalau waktu pengerjaannya misalkan 12 bulan. Ya. Jadi di sini 12 bulan. Nah, ini nggak bisa 12 ya Pak Hasbi ya. Mungkin dari 4, Bu. dari Pak Yerinya ya, tapi bisa aja nanti pada saat rencana aksinya mungkin kita taruhnya sampai Desember atau seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini waktu pengerjaannya itu nanti mungkin Pak Dery menambahkan ya. Jadi waktu pengerjaannya itu adalah kalau dari atasnya kita misalnya 9 bulan, kita nggak boleh lebih dari 9 bulan. Jadi seperti itu ya. Jadi biar inline, biar sama. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terus waktunya, indikator waktu adalah nanti bahasa cascading-nya yang berkaitan dengan waktu ya. Kalau ini Bu Anita tidak ada di strip saja, sama biaya tidak ada. Nah, nanti bulannya itu dipilih sama Bu Anita, mau bulan Januari kah, mau bulan apa, misalkan Juni bisa nggak, atau kita bisa nyebrang bulan misalkan, atau apa, nanti ini mungkin baru sampai April ya Pak Hasbi ya, nanti kita akan terus harusnya bisa memilih bulan ya. Di sini tuh bisa memilih bulan dalam arti misalnya Januari sampai Desember ya. Belum tentu mulainya kan dari Januari ya Bapak Ibu ya, bisa aja mulainya dari Juni atau misalnya dari Mei misalkan gitu ya mulainya gitu kan. Kebetulan ini kita contohnya sampai April aja dulu ya. Oke. Lanjut diganti Pak Hasbi itu Maret, April. Yang habis Februari Pak, Februari. Oke, itu Januari, Februari,
Februari, Maret, April. Kita contoh aja ya, Bapak Ibu sekalian. Itu sampai Nah, April karena di payering-nya tuh juga sama sampai April, Bu. Jadi dibatas gitu. Jadi nggak boleh ya dari kurang. payering-nya mungkin ya. Jadi sama kita di sistemnya tuh sudah di lock ya Bu ya. Tapi tadi ada beberapa masukan dari sesi 1 gitu ya. Kalau misalnya tuh biar fleksibel gitu ya ke bawahnya gitu ya. Misalkan sampai Desember aja payeri misalkan. Nah, nanti Bu Anitanya bisa fleksibel dan Bu Anita ke bawah juga bisa fleksibel. Tadi ada masukan dari yang sesi 1 ya Bapak Ibu sekalian gitu. Ya, siapa Hendra? Terus Bapak Ibu sekalian, rencana aksi bulanannya apa? Biar nilai sistem merit dimensi kinerja pegawai itu apa kira-kira? Terkaitnya tentang apa gitu ya. Misalkan di sini tersedianya dokumen tersedianya dokumen metode penilaian kinerja yang objektif. Misalkan ya, objektif dan terukur. Misalkan objektif, Pak. Nah, itu misalkan satu dokumen. Ya, satu dokumen, ininya 100%. Tuh. Nah, terus misalnya yang keduanya tersedianya dokumen penilaian kinerja secara berkala. Misalkan berkala itu 48 dokumen, misalkan dinas ada 48, misalkan. Terus tersedianya misalkan dokumen strategi analisis permasalahan kinerja. Misalkan ya, ini saya kan contoh ya Bapak Ibu sekalian ya, gitu. Nah, misalkan satu dokumen aja, contoh. Oke, ini 100. Oke. Nah, yang bulan April, misalkan tersedianya dokumen evaluasi kinerja. Tuh. Nah, ini satu dokumen aja, Pak. Misalkan, ini saya contoh aja ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, terus disimpan habis itu oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, disimpan. Nah, kan muncul seperti ini, Pak, Bu. Nah, ini Bapak Ibu telah membuat dokumen SKP. Tetapi belum muncul ke bawah jenjangnya Bapak Ibu. Harus diverifikasi terlebih dahulu oleh atasan dan oleh tim kinerja. Nanti diverifikasi terlebih dahulu, Pak Hasbi. Sudah diverifikasi, Pak Hasbi? Bentar, Bu. Nah, setelah diverifikasi dan divalidasi oleh tim kinerja, nah baru nanti muncul di bawahnya, misalkan ke Pak Oki atau Pak Irman atau Pak Dede Purnama yang ada di bawahnya Ibu Anita. Nah, saya contohnya Pak Oki aja ya, Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Kasub BPK aja. Nih. Nah, masuk ke Pak Oki, Pak Hasbi, divalidasi dulu oleh tim kinerja. Ya, validasi dulu. Terus di refresh. Ini saya online ya, jadi STRK-nya Bu Anita saya acak-acak. Gak apa-apa ya Bu, mohon izin Bu Kabid. Sudah Pak Hasbi? Nah, terus kita ke Pak Oki selanjutnya. Oke, Pak Oki NIP-nya 1984. Oke. Oh, cepat sekali ya kalau ini. Tadi saya sendiri sih. Saya sekarang dibantu. Dia pegawai terbaik Pak Oki. Masuk LTM dia. Jeruk makan jeruk dong. Oke. Dia jeruk makan jeruk ini Pak Oki. Oke, nah ini di Pak Oki, cara kerjanya sama bisnis prosesnya sama ya Bapak Ibu sekalian ya sebenarnya ya gitu. Tapi nanti dari sini nanti munculnya tambah, kita coba tambah
Nah, di sini tadi yang rencana kinerja atasannya. Nah, nanti setelah divalidasi, ini udah dicontohin berapa biji ya, Pak Oki itu banyak banget, udah ada 3, nanti dipilih di situ, gitu di rencana kinerja atasannya. Nanti dipilih, ya. Nanti misalnya ada berapa Bu Anita mengirimkan ke Pak Okinya, gitu di Bu Anitanya, gitu. Nanti dipilih sama Pak Oki. Nah, misalnya bagian Pak Oki kan subit PK ya, penilaian kinerja aparatur kan, dan evaluasi. Nah, dari situ nanti rencana kinerjanya Pak Oki itu apa? Untuk meningkatnya kualitas manajemen kinerja pegawai yang berdasarkan sistem merit. Misalkan, contohnya, maaf ya, saya udah punya paririmponnya. Terlaksananya metode penilaian kinerja yang objektif. Nah, bahasanya beda lagi kan kalau orang perencanaan paham dan tahu ya. Jadi kalau misalkan eselon 4 pelaksana sama fungsional itu dampaknya sudah ada kelihatan ya saat ini gitu ya, biasanya dari segi bahasa cascading ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya 1 bulan misalkan gitu di sininya kan. Oh, 1 dokumen, maaf. Targetnya 1 dokumen, kualitasnya 100%. Nah, 100 Pak. Oh, 1 sih. Nah, itu indikatornya misalnya tersedianya dokumen metode penilaian kinerja yang objektif. Atau ini indikator kinerjanya. Ini Pak Oki kebetulan yang kuantitas ya. Jadi kalau kualitas dia nggak ada. Untuk biaya tidak ada biayanya. Nah, nanti untuk ini misalnya di bulan Januari, misalkan tadi sama seperti Bu Anita, misalkan tersusunnya atau misalkan tersusunnya draft Pergub penilaian kinerja tersusunnya draft Pergub sistem penilaian kinerja, sistem penilaian kinerja, pakai sistem penilaian kinerja PNS di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Misalkan ya, Bapak Ibu sekalian, itu contohnya seperti itu. Oke, 1 dokumen misalkan. 100%. Nah, disimpan. Oke. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mudah kan? Tambah bingung deh di sini. Maka ini kalau ada yang mau nanya ya silahkan aja ya. Kita sambil ini ya, sambil namanya simultan ya, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, gitu. Liar nggak sih? Enggak ya? Mudah-mudahan enggak ya. Contohin yang ada biayanya dong, Bu Nunik, TPA. Yang ada biaya, oke. Tapi kalau ada biaya saya harus masuk dulu ke Pak Yeri ya sebenarnya, tapi langsung ke Bu Anita aja ya kayaknya ya. Bu Anita coba Pak Hasbi balik lagi ke Bu Anita. Ini contoh yang ada biaya ya. Mohon izin Bu, sampai ke pelaksanaan Bu yang administrasi Bu. Iya deh, Bapak buat Pak Anita apa sih enggak ya? Lanjutkan dulu Bu. Iya. Tapi tadi udah paham ya. Saya kan bisnis prosesnya seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan indikator kuantitasnya ada lebih dari 1. Jadi Bapak Ibu bisa pilih lagi, tambah rencana kinerja lagi. Nanti pilih lagi ya, bisa sama rencana kinerja atasannya ya, gitu ya. Tapi sampai ke pelaksanaan dulu Bu, udah pelaksanaan baru ke anggaran dulu Bu. Oh, jadi sampai selesai dulu ya. Oh, maaf tuh ya. Pak, silakan Kang Adan, aku mengalah demimu. Siapa ya? Aku nggak kelihatan di sini, soalnya cuma aku doang ini ya. Oke, habis itu kebetulan ya, saya contohnya fungsional, nggak apa-apa ya. Sama aja sih ya, gitu ya. Tapi ya, betul yang fungsional Nuni. Fungsional sama pelaksana Bu. Oke ya, oke siap ya. Oke. Nah, kita kalau yang untuk fungsional, Pak Hasbi contohnya ke Pak Dery misalkan. Tadi Pak Dery mic-nya berapa ya? Sebentar. Mau Bu Nunik jangan Ibu Nunik atuh. Bosan lihat aku mah. Pak Dery aja ya. Nah,
Kebetulan kalau aku posisinya kalau Nunik adanya di Bu Anita ya, karena di Pergub Tata Hubungan Kerja, karena aku adalah anpek muda, jadi di Bu Anita. Tetapi gini ya, untuk fungsional Bapak Ibu sekalian ya, jadi bedanya apa? Nanti Pak Dery dengan Bu Rere itu bedanya apa sebenarnya? Kalau Pak Dery ini adalah dari sisi fungsionalnya, kompetensinya dari fungsionalnya, kalau Bu Rere nanti dari manajerialnya. Begitupun Pak Oki, ya. Pak Oki yang manajerialnya yang dia kerjakan, saya juga ngebantunya dari sisi fungsionalnya. Tapi sebenarnya hampir sama ya gitu. Jadi nanti ke depan yang fungsional itu tidak liar juga ya, tidak liar. Saya mah pengennya ini gitu ya, ininya tuh yang ini aja gitu ya, enggak. Jadi nanti tadi ini udah masuk ke Pak Dery ya, pada saat tambah rencana kinerja ya Pak Dery. Nah, di sini ada namanya rencana kinerja atasan yang diintervensi. Nah, itu kita sebagai fungsional memilihnya ini. Ya, kebetulan ada dua nih. Kita nggak bisa, kebetulan Pak Dery posisinya anpeknya itu ada di subit PK, ya, di subitnya Pak Oki, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, terus jadi Pak Dery langsung diturunkan oleh Pak Oki, ya, ke sini. Jadi Pak Dery memilih, misalkan terlaksananya metode penilaian kinerja yang objektif dan terukur. Tulis. Nah, rencana kinerjanya Pak Dery disandingkan dengan permenpannya beliau sebagai anpek pertama. Nah, di sini saya memakainya Permenpan 37 tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. 2000 berapa ya? 2020. Iya, aduh maaf ya. Saya lupa ya gitu. Nah, 2020. Nanti untuk fungsional juga pakai Permenpannya Permenpan berapa, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, misalkan, tapi Pak Dery nggak ngacak. Maksudnya dalam arti nggak ngacak, kebetulan Pak Dery di Subit PK diturunkannya ini gitu ya. Misalkan, Bu, butirnya fungsional apakah diisi semua butirnya? Ya enggak juga. Kalau memangnya target tahun ininya apa, nah itu yang dikerjakan, yang diturunkannya apa, ya itu saja. Jadi nggak usah kayak Pak Dery kan di Permenpan 37 kan banyak ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada terkait pengembangan karir, ada terkait penghargaan, ada kebetulan saya ngomongnya anpek ya karena memang ini contohnya anpek tapi nanti sebenarnya sama aja semuanya dengan fungsional ya. Misalkan ada kepangkatan, ada mutasi. Nah kebetulan Pak Dery nggak masukin semua. Jadi Pak Dery hanya yang di yang di kinerja saja ya. Jadi angka kreditnya yang ada di kinerja saja yang utamanya ya, yang untuk yang di utamanya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terus di sini sesuai dengan yang ada di Permenpan 37-nya. Oh, udah dikopiin. Saya enak banget ya kalau tadi saya ngetik sendiri ya Bu Rini ya. Kalau sekarang sudah ada asisten saya ya, jadi tinggal ngacapruk kayaknya. Mantap. Bu Rini ini sesi 1, sesi 2 ikut lagi ya. Lanjut, Bro, lanjut. Oke. Nah, terus rencana kinerjanya di sini tersusunnya kerangka kerja sistem manajemen kinerja pegawai yang terintegrasi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan. Ini sesuai Permenpannya Pak Dery. Ya, Bapak Ibu sekalian. Targetnya satu dokumen, Pak Hasbi, misalkan satu dokumen kualitasnya 100, ya, misalkan ini contoh ya Bapak Ibu sekalian. 100%. 1 bulan Pak, 1 bulan samain dengan Pak Oki ya. Nah, kebetulan Pak Dery ini semuanya juga aspeknya kuantitas, tidak ada aspek kualitas. Tapi kalau memang diturunkan Pak Okinya memang ada aspek kualitas, indikator aspek kualitas, maka Pak Dery harus menginputnya di sini gitu. Nah, misalkan di sini indikatornya itu adalah jumlah dokumen kerangka kerja sistem manajemen kinerja pegawai yang terintegrasi. Jumlah dokumen kerangka kerja sistem manajemen kinerja pegawai yang terintegrasi.
Nah, oke. Nah, ini butir kalau nggak salah ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang unpack tahu. Nah, contoh Januari misalkan. Nah, samain misalnya untuk ini jumlah ini apa kaitannya? Misalkan ya. Nah, misalkan tersusunnya atau apa ya, tersedianya atau tersusunnya juga sama dengan yang Pak Oki, tersusunnya draft, pergub, karena memang kan kita semua kan tim ya di sini ya. Draft, pergub, apa namanya, sistem penilaian kinerja PNS di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kan Pak Dery harus nyusun dulu ini kan dokumen, bisa juga di SOP-nya gitu ya, jumlah SOP atau misalkan tersedianya SOP terkait apa sistem manajemen kinerja gitu ya, bisa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dokumen Pak. Oke, 100%. Nah, seperti itu. Udah selesai, Pak Anan, Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu contohnya, sampai nanti divalidasi dulu. Nah, setelah divalidasi baru nanti bisa realisasi bulanan. Nah, itu kalau yang pelaksana hampir mirip sih sama, tapi saya nggak hafal nicknya Bu Rere. Nah, bisa dibantu? Bu Nunik mau tanya Boleh, nih. Pak Anjar, silakan. Tadi kan ditambah rencana kinerja itu kan disambungkan dengan PK ya. Ya. Nah, untuk memperjelas mungkin buat teman-teman semua, yang ditulis di rencana kinerja itu apakah sasaran strategis yang di PK atau indikator kinerja gitu? Yang rencana kinerja ya Pak ya? Itu kan nyambungnya ke PK kan ya nantinya? Iya. Jadi kita harus sama dengan PK gitu. Yang rencana kinerja itu berarti sasaran strategis ya di PK. Kalau itu. dilihat dari PK kayaknya sasaran strategis Pak. Bu, jadi nanti yang indikatornya yang di bawahnya. Aspek ya. Indikator kinerja itu di aspek ya. Iya. Tapi rencana kinerja bulanan membreakdown indikator kinerja aspek ya, berarti kalimat kerjanya ya. Ya, nanti tergantung, kan kadang-kadang Pak Anjar kalau di sekretariat kan misalkan banyaknya aspek indikator yang kualitas ya Pak Anjar ya, setahu saya ya. Nah, kuantitasnya nggak ada, tapi kalau misalnya ada yang kuantitasnya, ya silahkan diisi gitu semuanya gitu ya. Kalau misalkan memang cuma ada aspek apa namanya, hanya ada aspek kuantitas, ya aspek kuantitasnya aja gitu ya. Jadi seperti itu. Di aspek kuantitatif ya Bu kalimatnya ya, jumlah dokumen, jumlah Jadi gini Pak Anjar, tergantung indikator. Jadi gini, kalau di Permenpan 8 ya, mohon izin ya. Nah, kalau Permenpan 8 itu kan kaitannya nanti dengan targetnya ya Pak Anjar ya. Makanya di sini saya sebut ada jadi kalau Perka 1 aspek tuh misalnya kualitas tuh bahasanya tuh kalau campur ya semuanya ya, mau ada presentase atau bahasanya atau seperti apa gitu. Nah, kalau di Permenpan 8 nanti dokumen di akhir kita itu sesuai Permenpan 8 itu jadi aspek nanti hasil dokumennya nanti saya lihatkan ya. Jadi di situ jelas aspek kuantitas, nanti ini nama target kerjanya, indikatornya itu apa? Kilo Pak Anjar. Nah, aspek kualitas nanti nama indikator kinerjanya itu apa? Jadi seperti itu Pak Anjar. Nanti targetnya kalau aspek ya jadi makanya sebenarnya ini kita yang pertama ya, yang dalam bentuk aplikasi ya. Menpan sendiri masih Excel ya, kalau nggak salah ya. Ya gitu. Kalau di PK kan indikator kinerja itu kalimatnya kayak kuantitatif gitu kan, jumlah dokumen apa. Iya, gitu. Iya paham Pak, paham. Iya. Nah tapi apa namanya nanti di sini Bapak Ibu sekalian bisa juga Bapak Ibu nanti melakukan dialog kinerja dengan dengan para pimpinannya ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Saya lanjut dulu. Ibu lanjut dulu Bu ke pelaksana Bu. Lanjut dulu Bu ke pelaksana. Nanti setelah pelaksana baru proses bertanya Bu. Oke, saya lanjut dulu ya Pak Jo. Ditahan dulu Pak Jo sebentar ya. Nanti ini dibantu oleh Bu Anita. Bu, izin Bu. Saya Wahyu Bu, Javung Penggerak Swadaya Masyarakat. Ini mumpung lagi membahas tentang aspek. Kebetulan kan untuk aspek itu kita ngambilnya dari butir-butir yang ada di Permenpan 2. Butir kegiatan Permenpannya Swadaya ya. Oh, siap. Ya. Tadi Pak Dery itu contohnya Permenpan 37 Pak, itu di butirnya Pak. Ya. Yang tadi contoh Bu. Pak Dery ya. Ya, tapi Bapak posisinya adalah nanti rencana kinerjanya Bapak dalam arti
enggak ya untuk fungsional tuh saya tahun ini pengennya ini aja gitu, tahun ini enggak gitu. Iya, Ambil Maya itu aja sana. cucunya pengen minum katanya. Nah, jadi apa namanya jadi enggak, maksud saya tuh enggak kalau dulu ya, saya targetnya hanya ini, pengen ini, enggak. Jadi sudah ada biar selaras, sejalan dengan tujuan organisasi. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian untuk yang fungsional gitu ya. Nah, tapi kita juga memang tapi kayak tadi nggak memungkin. Jadi gini, misalkan itu kan di dokumen untuk fungsional, mohon izin ya saya menambahkan sedikit sebelum ke pelaksana. Untuk fungsional itu di dokumen SKP yang di depannya itu tidak ada namanya angka kredit. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada angka kreditnya. Beda sama Perka 1 BKN. Kalau Perka 1 BKN di dokumennya itu ada angka kreditnya. Nah, tetapi kan untuk fungsional memiliki kewajiban kita untuk naik jenjang, ya, naik jenjang mengumpulkan angka kredit. Nah, nanti biasanya ada setelah divalidasi, itu ada step 1 langkah lagi, Bapak Ibu sekalian, itu dimasukkan angka kreditnya sesuai dengan Permenpannya Bapak Ibu sekalian, gitu. Jadi, apa namanya, nah misalkan Pak Dery itu kan kinerja utamanya itu kan di kebetulan di kinerja. Tapi Pak Dery ini kan tidak menutup kemungkinan BKD kan membutuhkan Pak Dery bukan hanya di kinerja saja. Misalkan kan sekarang lagi ada pengadaan CPNS ya Bapak Ibu sekalian, kan pasti butuh tenaga teman-teman ANPEK juga kan ya, misalkan gitu ya. Nah Pak Dery dilibatkan itu, tapi Pak Dery dilibatkan itu juga secara resmi, ada surat SP dan segala macamnya, itu bisa ketambahannya Pak Dery di target utamanya, masuk ke tambahan, tapi di lampiran sebenarnya itu bisa masuk ke yang angka kredit utamanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Memang di Permenpan 8 ini memang agak, ini tuh kami itu ingin memudahkan ke Bapak Ibu sekalian dari segi bahasa penyampaiannya juga ya, karena kalau Bapak Ibu ingin membaca, mangga silahkan, membedah langsung silahkan, itu memang agak apa ya, agak ngebingungin ya sebenarnya gitu, tapi intinya mah rohnya sebenarnya ini gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang pelaksana. Nah, sama. Nah, Bu Rere, nah itu sama kan isinya sama dengan yang ada tadi Pak Dery diturunkannya. Misalkan Bu Rere pilihnya yang pelaksananya penilaian kinerja secara berkala yang nomor 2. Diturunkannya itu misalkan dari Pak Okinya. Nah, rencana kinerjanya Bu Rere apa misalkan? Misalkan tersedianya atau tersusunnya penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja. Gitu. Misalkan ya, saya contoh ya Bapak Ibu sekalian ini ya, gitu ya. Mohon izin ya, kalau misalnya teman-teman perencanaan yang lebih paham dan lebih tahu untuk ininya, mangga silahkan nanti menambahkan ya. Gitu. Ya, targetnya enggak Pak, enggak 12, enggak satu dokumen Pak. Targetnya 12 aja, 12. Kualitasnya 100 misalkan, waktu pengerjaannya harusnya ini 12 bulan ya, bisa nggak 12 Pak? Kayaknya nggak bisa ya, dari Pak Okinya berapa? 4 bulan dari Pak Kabannya ya? Iya, oke, note aja dulu. Siap? Nah, biayanya nggak ada. Nah, untuk kualitasnya, untuk indikatornya adalah misalkan jumlah dokumen penilaian kinerja PNS secara berkala. Misalkan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, itu contohnya ya. Nah, terus rencana aksinya boleh di rencana aksi itu rencana yang bulanannya ya Bapak Ibu, diusahakan untuk bulanan itu tidak ada yang kosong ya. Jadi setiap bulan itu ada ya, karena kalau misalkan ada yang kosong berarti nanti Bapak Ibu kalau dalam SKP kan di formulasi kita itu kan nilai SKP atau IKI bulanan kan ada presentasenya ya, aktivitas pribadi itu berapa ya. Misalkan jumlah, samain juga nggak apa-apa, jumlah dokumen penilaian kinerja secara berkala. Ini contoh ya Bapak Ibu sekalian, misalkan di situ ada berapa, satu dokumen tapi isinya 48, boleh gitu kan. Misalnya ada, kalau kami kan biasanya nge-share ke BPKAD itu kan satu surat tapi lampirannya banyak gitu ya, sampai ada berapa halaman ya kalau nggak salah ya.
banyak sekali lah pokoknya, apalagi kalau saya listik tuh banyak ya. Misalkan satu dokumen tapi isinya banyak di dalamnya, gitu ya, kayak gitu. Nah, samain aja Pak Hasbi, samain aja contohnya ya. Ini saya contoh ya Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti kalau ada kesulitan atau apa-apa atau seperti apa dan gimana, mangga nanti kita bisa Zoom lagi atau seperti apa ya. Oke. Mudah-mudahan saya tidak kecepatan ya. Pengen cepat beres ya. Enggak ya. Udah jam 2. Sejam lagi. Oke. Nah, itu dari JA sampai ke pelaksana Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. Yap. Oke, selesai ya. Berarti udah ya? Udah selesai semuanya ya? Oh, enggak ya. Oke, tadi contoh yang anggaran ya. Pengennya contoh satu. Oke, satu dulu aja yang anggaran cuma sampai Pak Oki. Buka yang Bu Anita. Nah, sebelum balik lagi ke Bu Anita ya, gitu. Buka yang Bu Anita dulu Pak Hasbi, punten. Yang Bu Anita. Oke. Oke. Ibu belum ngisi ini ya, kuesioner ya. Input SKP utama lagi ke input SKP. Nah, klik tambah yang tambah. Nah, Bu Anita tetap indeks message merit. Nah, ya itu tetap. Nah, rencana kinerjanya Bu Anita misalnya meningkatnya kapasitas dan terbinanya ASN Provinsi Jawa Barat. Terbinanya ASN Provinsi Jawa Barat. Ini saya ambil dari nama program ya, kalau nggak salah. Program yang ada di perencanaan. Ya. Ininya targetnya misalkan satu dokumen, contohnya ya, ini contoh aja kalau saya ini izin. Nah, untuk ini aspeknya yang anggaran Pak Hasbi, anggaran. Itu di strip aja. Kualitasnya 100, tolong isi dulu kualitasnya 100. Di situnya tetap 4 bulan ya, nggak bisa 12 bulan ya waktu pengerjaannya. Iya, Bu. Dari Pak Kabarnya soalnya 4 bulan. Oke, nanti itu masukkan yang dari sesi 1 ya, dimasukkan. Nah, anggarannya itu kita Bu Anita tuh total ya harusnya. Kita contohkannya aja totalnya misalkan 3,5 miliar. Contohnya 3,5 miliar. Bisa nggak sih Pak? Ya, itu anggarannya 3,5 M ya di situ ya. Nah, ini ada range nilai ya. Oke, coba. Kayaknya belum di ini ya Pak Hasbi ya. Nanti note ya. Oke. Oh gitu ya. Oke, siap. Maaf ya. Nah, indikatornya misalkan misalkan apa namanya? Sama aja meningkatnya kapasitas terbinanya, kapasitas dan terbinanya ASN indikatornya. Ini indikatornya. Oke. Nah, rencana kinerjanya bisa untuk mencapai itu apa aja? Misalkan di sini pelaksanaan untuk bulan 1 misalkan Januari misalkan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur misalkan. Nah, ini bisa ditulis angkanya nggak Pak Hasbi? 1,33 M. Coba 1 miliar aja, kalau nggak 1 miliar aja. Contohnya ya, 1 miliar contohnya. Nah, ini misalkan kegiatan boleh. 100%. Nah, misalkan yang bulan Januari pembinaan disiplin ASN misalkan. Rp600 juta. Kan. Sama kegiatan aja.
Maretnya misalkan pelayanan proses izin perceraian pegawai. Rp17 juta. Kegiatan. Nah, satu lagi misalnya di bulan April pengelolaan tanda jasa pegawai. Misalkan 150 juta. Simpan. Harus sama ya sebenarnya ya, yang atas sama bawah ya. Saya nggak ngitung nih. Jadi samain aja berapa nih. Oke. Simpan dulu. Sebenarnya harus dibagi sama habis ya. Bu ya. Ya, harus bagi habis, harus sama. Yang nggak mungkin nggak ya. Ini saya nggak, tuh kan rencana kinerja harus diisi. Ini yang Bu Anita ya. Oh, rencana kinerjanya tadi meningkatnya kapasitas dan terbinanya itu. Sesuai dengan nama program. Kapasitas dan terbinanya ASN Provinsi Jawa Barat. Bu Nuni, izin Bu Nuni, kalau refocusing anggarannya gimana? Yang dipakai yang setelah refocusing atau yang sebelum refocusing? Refocusingnya kapan ya, Bu? Ini on the way ini, sekarang ini udah on the way ini, tinggal proses approval dari BPKAD aja. Iya, sedang des perubahan. Lagi des perubahan ya. Ini udah ke berapa ya? Kalau nggak salah ketiga, kelima ya? Ke berapa sih sekarang? Kelima Bu, kelima. Kelima ya. Anggaran dibuka saja. Kalau anggaran dibuka saja, nggak perlu dikunci karena refocusing itu kan dinamis sifatnya gitu. Ya ini nanti masukan dari teman-teman ya, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tahun kemarin pun memang kan kita masih by kas ya, terus terang ya. Nanti mungkin Bu Anita yang akan menyampaikan lebih lanjut. Kan pada saat pengajuan anggaran juga kan kita semua udah by kas ya. By kas itu jadi kita udah ngerencanain ini, tapi karena anggaran itu by kas nggak sesuai ya. Dan juga ada surat edaran ya kalau nggak salah dari Pak Sekda ya. Masih kan ya? Kalau nggak salah ya. Itu memang kalau yang bulanan belum kita perhitungkan gitu Bapak Ibu sekalian ya. Tapi mungkin nanti ditambahkan oleh Bu Anita ya. Gitu. Nah, ini nanti muncul di Pak Oki Bapak Ibu sekalian. Seperti itu contohnya yang anggaran ya. Nanti di Pak Oki memilihnya yang mana. Jadi seperti itu. Nanti dibagi habis juga sama Pak Oki sesuai dengan ada di DPA-nya gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian sekilas sekaligus Bu. PRK. Bu, izin Kenapa, Bu, Pak? Bu Nunik izin sekalian buka aja yang di Pak Oki-nya biar kita tahu yang pakai yang anggarannya. Ya, izin Bu. boleh. Silakan Pak Hasbi buka yang Pak Oki ya. Nanti mungkin Pak Dery bisa menambahkan ya sama. Minum dulu Mbak Nuni. Iya, ini saya dari pagi. Maaf ya. Yang tadi mau diverifikasi. Makan dulu. Aduh, snacknya virtual ya Bu Desti. Mohon izin teman-teman. Maaf ya, saya nggak formal. Mohon izin ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Yang Pak Oki, Bi. Bentar, di verifikasi validasi dulu Bu. Nanti nggak muncul soalnya. Oh iya, diverifikasi dan divalidasi dulu ya. Baru ke Pak Oki. Jadi sama ya, sebenarnya bisnis prosesnya tuh sama seperti yang tadi ya. Jadi diverifikasi dulu, divalidasi, nanti baru muncul di bawahnya. Nah itu nanti Bapak Ibu sekalian mulai tanggal 21 sudah menyusun untuk yang JPT ya, seperti itu. Nanti berjenjang ya. Ya, boleh silahkan. Berarti kalau gitu dari atas, dari JPT-nya harus benar-benar ya, itu bulannya. Takutnya kalau ngunci, ke bawah nanti bakal ngunci, terus kayak gitu. Ya. Tapi ini ada masukan tadi kan dari teman-teman ya, yang dari sesi 1 ya Bu Rini ya. Nanti mungkin nanti Pak Dery yang menambahkan ya. Pak Dery mohon izin, Pak Dery, bukan Pak Dery Pak Oki.
Pak Dery nggak ada anggaran. Jadi nanti misalkan mungkin nanti Pak Dery punten menambahkan terkait yang masalah tadi yang pagi ya, Bu Rini ya. Itu juga kan ada masukan dari teman-teman kan, gitu ya. Jadi nanti Pak Dery yang menjelaskan untuk menambahkan ya. Tambah lagi Pak. Nah itu muncul. Nah nanti nah di Bu Anitanya berarti ini Pak Oki memilihnya meningkatnya kapasitas itu. Nah, Pak Oki rencana kinerjanya adalah yang tadi, yang anggaran Pak Oki, yang pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Ya, seperti itu. Ya, ini saya nggak bawa DPA-nya ya, maaf ya. Jadi saya masih ini ya, saya DPA-nya dari Bu Monika, saya nggak hafal. Targetnya satu aja, satu dokumen. Saya nggak tahu target di depan di DPA-nya ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Ini saya nggak megang dokumen DPA-nya. 100%. Waktunya kayaknya kekunci 4 bulan ya Pak ya. Nggak bisa 12 ya, kan udah dikunci di awal ya. Bisa 12 nggak? Nggak bisa, kayak kunci di awal. Nah, biayanya Pak Oki tadi berapa? 1,3 ya tadi teh ya. 1,3 ya tadi teh. Contoh yang di awal di Bu Anita. Jadi harus sama dengan yang di atasnya. Tuh. Nah, ini pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Indikator biayanya, Pak. Indikator biaya. Nih. Oke. Nah, misalkan bulan Januari, misalkan atau misalkan bukan tersedianya dokumen ya. Misalkan di situnya ada FGD. Jadi karena rencana aksi ini dinamis ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang sebenarnya yang paling utama tuh yang tahunannya menurut Biro Organisasi. Kalau rencana aksi ini sebenarnya masih dinamis. Jadi kita masih bisa bukan ngerubah ya. Nanti mungkin Pak Dery ya batal seperti bukan gitu. Jadi intinya masih dinamis ya. Yang paling utama itu yang atas yang tahunannya itu Biro Organisasi ya. Yang waktu itu kita diskusi dengan Biro Organisasi minta tolong di open yang untuk rencana aksi waktu itu. Nah, FGD tentang draft Pergub, misalkan draft Pergub sistem manajemen kinerja. Karena kan bikin Pergub ini kami tidak sendiri ya, kami punya kami juga ada stakeholder yang ikut FGD ini, gitu, misalkan. Nah di sini anggarannya berapa? Saya anggapnya misalkan anggarannya 1 juta misalkan gitu ya. Kan kegiatan persen kan. Misalkan apalagi yang ada di anggaran tuh saya misalkan sosialisasi misalkan terselenggaranya sosialisasi penyusunan TRK misalkan ya. Ini saya masih ini ya Bapak Ibu sekalian. Bahasanya mungkin nanti bisa dikoreksi oleh teman-teman perencanaan. Ini bahasa yang ada di DPA yang Pak Oki ya Bapak Ibu sekalian. Nah, misalkan berapa ya? Saya lupa, anggapnya 1 lah gitu, 1. Samain aja Pak. Nah, yang Maret April samain aja. Contoh ya, contohnya ya. Nanti saya nggak hafal DPA-nya Pak Oki ya Bapak Ibu sekalian. Nanti disesuaikan dengan DPA-nya yang ada di Bapak Ibu sekalian ya. Mohon izin ya. Ini kan contoh ya saja. Nah, tapi kalau anggaran ini Bapak Ibu sekalian hanya sampai JP saja. Ya, sampai jabatan pengawas. Untuk pelaksana dan fungsional itu tidak ada anggaran. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi sesi 2 ini lebih lengkap ya Bu Rini daripada sesi 1 ya. Anggaran ada sampai pelaksana sampai fungsional tadi ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian
penginputan SKP 2021. Semoga nggak bingung ya, mudah-mudahan ya gitu ya. Saya kembalikan ke Bu Anita, boleh Ibu Kabid, mohon izin gitu. Atau Pak Dery mau ingin, oh ya, mau sebelum Pak Jo sebentar tahan dulu ya resennya. Bapak Ibu sekalian, ini contoh dokumen SKP-nya. Ya, seperti ini Permenpan 8 ya. Beda kan sama Perka 1 BKN. Nah, jadi ya saya bilang untuk fungsional itu tidak ada angka kredit di sini. Ya, jadi hanya ini saja. Ya, jadi gitu. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu bikin di Excel dulu seperti ini boleh. Ya, nanti baru dimasukkan ke aplikasi. Saya juga bikin dulu di Excel. Saya dulu bikin di Excel, saya pada saat rencana aksi bulanannya, saya melakukan dialog kinerja dulu sama Bu Anita, sama Pak Oki. Nah, nanti sama Pak Irman, sama Pak Dede Purnama, ya, melakukan dialog kinerja dulu. Nah, kira-kira rencana aksi bulanannya tuh apa, mau seperti apa dan gimana. Begitupun Pak Oki dengan Pak Dery, dengan Bu Rere yang di bawahnya, ya. Jadi sama Bu Monika, ya, untuk terkait anggarannya gitu. Nah, mereka berdialog kinerja dulu. Nah, baru nanti Bapak Ibu bilang bisa masuk ke itu ini ya tips and tricks-nya aja gitu ya, maksud aku tuh. Jadi sebelum masuk ke aplikasi, kalau saya bikin dulu ini di Excel gitu ya, formatnya seperti ini, baru ke aplikasi. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait juga tadi pagi ada usulan dari Pak Eko untuk fasilitator, apakah bisa ada tombol batal atau seperti apa? Nah, itu sudah kami pikirkan juga ya Bapak Ibu sekalian untuk fasilitator ya. Jadi seperti itu. Mangga saya kembalikan ke Ibu Anita. Mangga, terima kasih Bu Anita. Hatur nuhun ya Bu Nunik. Sudah serak-serak mungkinnya dari pagi terus bicara gitu ya. Mungkin dibantu Pak Dery, ada yang mau ditambahkan dulu sebelum nanti kita diskusi Pak Dery? Ya? Belum ada Bu. Sebetulnya tadi yang Bu Rini itu permasalahannya yang saya tangkap tentang cuti itu yang lainnya apa ya? Bu Rini apa yang ditanyakan Bu ya? Yang mana? Nggak ada hal-hal yang nggak ada ya. Tadi Bu Nunik. Yang ini Pak Dery, mohon izin, ya jangan maksud Bu Rini itu yang tadi yang di awal itu kan misalkan Pak Yeri itu Januari sampai April ya 4 bulan ya. Okay. Nah itu kan jangan dikunci ya untuk fleksibel untuk ke bawahnya nanti akan bisa dibagi gitu loh Pak Der. Nah, gini maksudnya. Gitu. Okay, paham. Untuk rencana aksi bulanan nanti. Oke, siap. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu di sini sudah paham ya filosofinya kenapa itu dikunci agar nanti pada saat pelaporan pun tidak melenceng dari awal yang dimaksud oleh di IKU-nya di atasan. Mungkin pada saat ini contohnya memang mungkin kurang fleksibel ya, nanti kita betulkan. Mungkin tadi perhitungannya malah 4 bulan jadinya 4 bulannya seolah-olah terkunci. Nah seharusnya kalau misalnya seorang atasan kita memilih pelaporan itu di Desember, turun ke bawahnya itu bisa sampai ke Januari turunnya gitu. Jadi kalau mau dipecah lagi rencana aksinya di eselon 4-nya mungkin, eselon 3-nya mungkin dia mengharapkan pelaporan semesteran. Nah di eselon di JP-nya mungkin menjadi triwulan. Nah untuk pegawainya, untuk PNS atau fungsional itu bisa di breakdown jadi per bulan gitu. Yang penting jangan sampai melebihi target atasan di IKU-nya, di atas yang di JPT-nya gitu. Pun nanti kalau misalnya JPT-nya mengharapkan di bulan November, itu pun sama, berlakunya sampai ke bawah, maksimal pelaporan sampai November, tergantung dari JP yang terakhir ya. Pintu kita tuh di JP untuk yang pelaksana fungsional, tergantung jenjangnya, itu di pintu terakhir ada di JP. Kalau misalnya kata JP-nya kan mengharapkan, misalnya di JPT-nya mengharapkan November ada pelaporan. Nah, karena JP-nya berpikir jangan sampai mepet juga, bisa jadi pelaporannya di bulan H-1 sebelum bulan November, jadi bulan Oktober. Itu bisa diatur oleh JP. Begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dimengerti. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Pak Dery, mudah-mudahan mengerti ya Bapak Ibu yang dimaksud kami kenapa bulan itu dikunci gitu ya. Tadi contohnya tadi misalkan ada target yang harus dilaporkan oleh JPT di bulan November. Nah, ini untuk yang JA, JP dan seterusnya ke bawah itu diharapkan sebelum November itu pun sudah melaporkan sehingga nanti JPT-nya tinggal melaporkan di bulan November itu bahan bakunya sudah ada. Seperti itulah contohnya ya. Baik. Hatur nuhun
Pak Dery, Bu Nunik, gitu ya, dan Bapak Ibu semua yang sudah menyimak tadi apa yang disampaikan Bu Nunik dan Pak Dery, bahwa intinya untuk penyusunan SKP tahunan ini wajib ya Bapak Ibu untuk semua pegawai ya. Jangan sampai bilang bahwa saya nggak dapat TPP bulanan, udah deh saya nggak menyusun SKP tahunan. Nggak bisa gitu ya Bapak Ibu, karena SKP tahunan ini wajib untuk PNS dan ini akan dijadikan dasar buat tadi pengembangan kompetensi, pengembangan promosi mutasi dan lain sebagainya. Bahkan sampai yang mau pensiun pun masih ditanya SKP tahunannya ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan bukan diwajibkan semuanya menyusun SKP tahunan ini. Dan Bapak Ibu, pada saat mau mulai menyusun, kalau tadi Bu Nunik sudah buat contekannya begitu ya, diharapkan juga memang kalau di Permenpan 8-nya itu diharapkan semuanya memang menyusun yang namanya peran hasil ya, peran bagi hasil. Jadi misalkan saya eselon 3 nih, saya harus bisa membuat eselon 4 yang ada di bawah saya 3 orang ini mengerjakan apa gitu. Dan semuanya harus ada targetnya gitu, termasuk yang di eselon 4. Si pegawainya itu misalkan ada pengelola, ada pengadministrasi, ada analis, tiga-tiganya ini juga harus mempunyai peran dan harus ada hasilnya dari setiap IKI yang kita punya gitu ya. Jadi dialog kinerja di sini sangat dibutuhkan dalam penyusunan SKP. Apalagi pada saat sudah diinput di TRK-nya. Itu Bapak Ibu. Dan izin saya sampaikan juga jadwal kita menyusun penginputan SKP di aplikasi TRK ya Bapak Ibu. Jadi untuk jenjang jabatan pimpinan tinggi akan dimulai tanggal 21 sampai 26 Juli. Jadi diharapkan nanti semua OPD sampai dengan hari Senin sudah semuanya menerima informasi yang seperti ini, dan kami harapkan Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menginformasikan kembali kepada pegawai yang ada di lingkungan Bapak Ibu gitu ya. Sehingga nanti tanggal 21 sudah dimulai penginputan untuk JPT sampai dengan tanggal 26 Juli. Nah, setelah JPT semuanya menginput, lalu bisa dilanjutkan dengan jenjang jabatan administrator yang dimulai pada tanggal 27 Juli sampai dengan 1 Agustus 2021. Lalu dilanjut juga dengan jenjang jabatan pengawas mulai tanggal 2 Agustus sampai 8 Agustus. Untuk Javung dan pelaksana ini berbarengan di tanggal 9 sampai dengan 16 Agustus 2021. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti pada saat mulai nginput baru ketahuan nih gimana kendalanya di mana. Itu nanti Bapak Ibu bisa koordinasi komunikasi kembali dengan kami. Nah, sebelum mulai mangga tadi ada 3 yang ngacungkan tangan nih ya. Yang pertama siapa dulu nih tadi ya? Saya urutkan dari ini aja deh. Dari DLH Jabar Ibu Egi ya? Bapak atau Ibu Egi? Mangga. Bapak itu, Bu. Bapak ya. Mangga Pak Egi. Ya, Assalamualaikum, Tunhun, Ibu Nunik, Ibu Anita. Ini Bu mau bertanya kan permen, saya dari ini ya Bu, kebetulan dari perencanaan ya Bu. Kebetulan permen itu kan awalnya bulan Juli ya Bu ya. Permen apa nih Pak? Permen yang baru tentang SKP-nya per 6 bulan itu. Permen 8 ya. Permen 8. Jadi kita cut off nanti kinerja di SKP-nya itu bulan Juli apa bulan mulai dari Januari itu yang barunya itu. Yang pertama itu Bu, yang kedua sekarang kan momentum sekarang itu ada ini ya, ada efisiensi besar-besaran tiap OPD ya. Otomatis nanti ada perubahan mungkin dari indikator-indikator kinerja utama level eselon 2-nya mungkin berubah juga, IKP-nya juga berubah juga. Sekarang kan masih dalam proses ya Bu ya. Pengurangan anggaran. Nah itu nanti gimana ya Bu itu untuk terhadap pengisian SKP-nya nanti pasti kan otomatis berubah juga. Sekarang masih dalam proses Bu kalau nggak salah tentang yang perubahan anggaran yang otomatis nanti indikator-indikator baik itu yang IKU-nya maupun IKP-nya kalau nggak salah bakal ada penyesuaian juga itu Bu yang kedua. Yang ketiga tentang ini Bu yang arsitektur kinerja itu kan salah satunya ada di situ ya renaksi ya. Renaksi masing-masing kegiatan itu bisa dimasukin juga ya Bu yang dari biro organisasi. Sebagai renaksi untuk yang bulanan stafnya itu kita bisa masukin lewat situ juga ya Bu.
Ya. Ya, 3 pertanyaan itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bapak Ibu izin ya mungkin satu persatu dulu dijawab, takutnya nanti lupa ya. Jadi mudah-mudahan nanti juga bisa menjawab untuk yang bertanya kalau ada hal yang sama, jadi tidak perlu ditanyakan lagi juga. Untuk yang pertama terkait dengan Permen PAN 8, memang di sana juga ada sebelumnya ada surat edaran bahwa di tahun ini kita harus membuat 2 SKP. Yang pertama periode Januari sampai Juni dan yang kedua Juli sampai Desember. Tetapi karena kita juga sudah menggunakan aplikasi yang insya Allah sudah fleksibel ya, bisa sesuai PRK, bisa sesuai Permen PAN 8. Jadi pada saat nanti kita nginput, itu langsung inputnya dari setahunan, Pak. Jadi mulai Januari sampai Desember diinputkan dalam aplikasi TRK yang saat ini akan digunakan gitu. Nanti pada saat harus cetak SKP yang tadi periode Januari sampai Juni, periode Juli sampai Desember, insya Allah itu sudah terakomodir di dalam hal yang tadi. Jadi silakan disesuaikan aja, ngisinya sesuai dengan tadi yang panduan Ibu Nunik sampaikan. Lalu terkait dengan adanya efisiensi sehingga nanti mungkin akan berpengaruh kepada target, silahkan diisikan dulu sesuai dengan yang ada saat ini, begitu, sampai dengan misalkan JPT tadi batasnya sampai tanggal 26 Juli, sesuai yang ada saat ini. Karena nanti kalau ada perubahan pun, nanti kita akan buatkan menu perubahan, begitu. Jadi yang diinputkan adalah yang ada saat ini. Yang ketiga tadi mengenai rencana aksi, betul Pak, tadi rencana aksi yang memang sudah disampaikan oleh Biro Organisasi yang juga dibuat oleh Subbag Perencanaan, itulah yang memang nantinya akan dijadikan SKP bulanan begitu. Yang Bu Nunik namanya SKP bulanan ya, kalau di kita, kalau di versinya organisasi mungkin ya sebenarnya sama, rencana aksi bulanan. Jadi sama, itu memang yang bisa dipakai ya Pak Egy. Itu mungkin Pak Egy sudah cukup? Ya, mau menambahkan Ibu boleh sedikit Bu? Ya boleh Bu Nunik. Jadi gini, setahu saya Pak Egy mohon izin untuk JPT itu adalah terakhir saya dapat berita itu sudah divalidasi dan diverifikasi oleh Biro Organisasi, benar nggak Pak Egy? Untuk yang perjanjian kinerjanya JPT kalau nggak salah ya posisi terakhir gitu kan. Jadi yang kalau itu yang versi Januari ya, kalau yang perjanjian. Iya, tapi saat ini memang belum ada. Terakhir saya rapat dengan Biro Organisasi itu bulan kemarin kalau nggak salah dengan Pak Iwan sama Pak Erik ya, memberitahukan ke kami memang yang JPT insya Allah sudah sesuai dengan apa yang sama dengan yang RPJMD sama ininya kalau tidak salah ya Pak Egy ya gitu. Terakhir saya dapat berita dari Pak Erik dan Pak Iwan karena kami bagian dari arsitektur kinerja Jawa Barat ya gitu kan, dengan Bapeda juga sama inspektorat. Jadi kalau JPT memang sudah clear dan sudah benar, jadi kan karena dari atas dulu ya, dari JPT dulu baru kan ke bawah enak menyesuaikannya ya Pak Egy ya gitu ya, gitu, maksud saya karena Pak Egy orang perencanaan gitu kan. Jadi setahu saya yang JPT-nya mah udah clear gitu, yang JPT-nya gitu. Jadi nanti tinggal menyesuaikan saja Bapak Ibu yang dari JPT-nya itu disesuaikan di bawahnya. Jadi nanti ada dialog aja, dialog kinerja dengan misalkan dengan JPT-nya, JA dengan JPT, JP dengan JA-nya, seperti itu. Itu aja Bu tambahannya. Terima kasih. Oke. Nuhun Bu Nunik. Pak Dery mau nambahkan dulu nggak? Oke, cukup Pak Egy. Kalau cukup nanti saya lanjut ke Pak Jo. Cuma nang mangga yang BP2D ya. Ya, terima kasih Bu. Kedengeran Bu? Kedengeran Pak. Mohon maaf Bu, ini saya masih ada beberapa hal yang belum paham nih Bu. Yang pertama kaitannya tadi dengan yang di bagian aspek ya Bu. Tadi kan ada target tahunan, kualitas, kemudian ada waktu dan biaya. Nah itu makna yang tercantum di kolom paling kanan setelah keterangan tambahan apa ya Bu ya? Karena kan kadang diisi ketika targetnya satu dokumen ada indikatornya diisi, tapi ketika targetnya fokus pada biaya, yang target yang kuantitas kualitas tidak diisi dan waktu tidak diisi, tapi yang biayanya yang diisi. Nah, saya ingin tahu makna yang paling kanan itu apa, sehingga kapan waktunya bisa diisi dan kapan waktunya tidak bisa diisi. Kemudian dari situ kan turun juga ke rencana aksi bulanan ya Bu ya.
Nah, di dalam rencana aksi bulanan juga kan pada akhirnya juga menyesuaikan dengan isi yang ada dalam aspek. Jadi pada saat yang diisinya biaya, maka target bulanannya adalah mengacu pada biaya. Makanya satuannya tadi yang dihitung adalah seperti contoh Bu Nuni contohkan tadi ada 1 miliar, 100% di bulan Februari berapa ratus juta, di bulan Maret berapa ratus juta. Nah, saya juga ingin tahu apakah itu berarti apabila tidak dimungkinkan untuk mengisinya itu adalah dua sekaligus, maksudnya pada aspek yang di atas itu sebenarnya yang diisi itu ada target yang kualitas juga, ada biaya juga, ada kuantitas juga, sehingga di bawahnya sebenarnya menjadi ada 3 yang harus dia isi, tidak hanya 1 di Januarinya. Kemudian juga yang ketiga, berkaitan dengan kolom paling kanan pada rencana aksi kan memang itu tadi semua dicontohkan 100% ya Bu ya, misalnya kayak tadi misalnya pelaksanaan FGD biaya 1,5 100%. Nah pada saat mana dalam rencana itu dia ditargetkan tidak 100%? Apakah memang harus selalu 100% atau boleh juga dia tidak 100%? Kalau tidak 100%, apakah itu juga nanti berpengaruh terhadap realisasi ketika kinerjanya? Karena di awalnya dia merencanakan tidak 100%, sehingga pada akhirnya juga berpengaruh dia akan dipotong. Atau ada case-case apa yang membuat memang di dalam rencana itu dia tidak menargetkan 100%. Itu saja, terima kasih Bu Anita. Oke, ini sepertinya harus ngebuka lagi ya Bu Nunik tadi aplikasinya yang di mana yang dimaksud, dan mungkin Bu Nunik bisa lanjut menjelaskan kembali apa yang tadi disampaikan ya untuk yang di aplikasi. Bisa dibantu Pak Hasbi untuk membuka kembali dan Bu Nunik menjelaskan kembali apa yang dimaksudnya. Bu Nunik ada nggak? Bu Nuniknya hilang. Yang pada saat rencana ya Pak? Betul sekali Bu, yang di aspeknya kan tadi, nah itu betul Bu. Itu kan ada isiannya target tahunan, kualitas waktu pengerjaan dan biaya. Tadi kan dicontohkannya satu-satu ya. Apakah memang berarti di satu-satu itu maksudnya di indikatornya. Tadi kan kalau yang diisinya satu dokumen di atas, maka indikator yang kanan, indikator tadi kinerja yang diisi. Tapi kalau fokusnya di biaya, maka indikator biaya yang diisi. Nah, jadi saya ingin tahu maknanya dia pada saat kapan dia akan diisi dan kapan dia tidak usah diisi. Tadi kan di skip aja kualitas tidak usah diisi, waktu tidak usah diisi. Nah, ini maknanya seperti apa ya, Bu? Oh ya, jadi sebenarnya Pak ini tuh berhubungan pada saat nanti kita mencetak dokumen SKP, karena pada saat dokumen SKP nanti akan muncul semua ini, dan Pak Hasbi bisa dibukakan untuk contoh yang sudah cetak SKP-nya. Jadi diharapkan memang semuanya ini diisi, dan untuk seperti ini Pak. Nantinya akan muncul seperti ini. Dan untuk kualitas tentunya kita harapkan dari awal bahwa itu akan berjalan 100% ya Pak untuk target. Nah, yang mana Pak ya yang saya belum nangkep yang di kolom paling kanan Bu, yang indikator setelah keterangan tambahan, tadi kan tidak semuanya harus diisi ya Bu ya? Ya, nah ini jadi disesuaikan Pak. Ini adalah yang nantinya akan muncul di indikator kinerja individu ini yang paling kanan. Oh ya, oke. Yang paling kanan itu yang diisi yang paling itu. Nah itu Bu, maksudnya kayak itu kapan kita tidak perlu mengisi, kapan harus mengisi ya Bu ya? Karena kan pada saat tidak perlu penjelasan mungkin ya Pak ya. Pada saat ini tidak perlu dijelaskan, indikatornya sudah jelas. Misalkan kalau untuk biaya sepertinya sudah jelas dan tidak ada yang harus dijelaskan, mungkin bisa di skip. Tapi kalau harus ada penjelasan. Adjustment pribadi ya Bu ya, adjustment maksudnya masing-masing dari kitanya ya. Jadi memang tidak ada. Nah, oke kalau begitu. Jadi sebenarnya ini tergantung pada persepsi dari masing-masing ya. Jadi tidak ada guidance kapan harus diisi atau tidak perlu diisi atau kapan harus diisi. Oke Bu, tidak apa-apa menjadi masalah. Terus kemudian yang kedua Bu, kalau ini kan tadi kan kalau misalnya kayak indeks. Nah, contoh yang nomor 2 Bu, testing SKP JPT itu kan semua diisi ada 3 ya Bu ya. Ya. Nah, ini apakah nanti juga di dalam indikator yang di bawah yang rencana aksinya itu, kalau tadi kan kalau yang nomor 3 itu karena dia biaya, maka yang diinput di paling bawah itu hanya yang biaya. Maksud saya gini, maaf kalau kurang paham. Tadi itu yang contoh yang kalau indikator biayanya diisi, tadi kan yang rencana aksi, maka yang di rincian bulanannya itu yang diisi adalah anggarannya ya Bu ya? Betul, untuk anggaran. Nah, maksud saya begini, apakah ketika dia ada anggaran, dia tidak mungkin juga mempunyai target kinerja yang dokumen di atasnya sehingga setiap bulan pun harus dia isi?
Bantu jawab Bu ya? Bantu, iya. Untuk output berarti maksudnya ya Pak Iya Jo ya? betul Bu. Ya, Output dari anggaran. karena kan kalau yang dibawa kan jadi ini kalau dia memang Hanya isinya uang. hanya biaya, hanya uang, maka yang rencana aksinya pun dia satuannya uang semua ya Bu ya, tapi tidak ada yang output dokumennya seperti yang contoh yang pertama gitu. Nah, apakah memang jadi satu persatu seperti itu aja memilihnya atau seperti apa ya Bu ya? Bantu Ya, jawab ya Bu. Pak Dery mau bantu jawab, Siap. mangga. Begini Pak Jo. Oke, untuk masalah tadi biaya sebetulnya untuk di Permen 48 itu tidak ada. Ini udah yang ditampilkan adalah bakunya dari sana. Itu biaya pun sebenarnya kearifan lokal ya. Dan termasuk SKP proses pun rencana aksi itu termasuk kearifan lokal. Kalau di pusatnya itu tidak ada breakdown per bulan. Ini per bulan khusus karena memang kita mengharapkan ada IKI indikatornya dan nanti dihubungkan dengan TPP. Begitu Pak Jo. Itu intinya untuk menggambarkan kenapa sih ada rencana aksi gitu. Nah, rencana aksi di pusat itu tidak ada sebetulnya. Mereka nggak peduli kapan kamu menyelesaikan rencana tersebut, IKI tersebut gitu. Jadi mereka udah nggak peduli. Jadi intinya rencana aksi di breakdown itu dipahami juga bahwa itu adalah kearifan lokal dari kami agar nanti ada nilai untuk TPP per bulan. Dan ketahuan juga sih progresnya. Gitu, Bu. Oh iya betul Pak Dery. Cuma maksud saya apakah berarti misalnya kalau mau dilanjutkan nanti sebentar. Nah, terus untuk yang tadi untuk masalah biaya, sebetulnya itu lebih karena contoh tadi Bu Nunik mungkin karena buru-buru memberikan contoh, jadi tidak ada. Memang harusnya ada dokumen itu pasti ada dokumen. Apa itu kegiatan? Kan pasti ada tanggung jawabnya dong. Setiap ada kegiatan ada biaya, pasti ada tanggung jawab yang harus dilaporkan. Itu hanya lebih apa ya, kita contohnya tidak lengkap gitu sih. Tapi cuma nanti kalau misalnya dia ada biaya juga ada dokumen juga, nanti dia berarti di inputnya beberapa kali di rencana aksi tersebut untuk kalau boleh dicontohkan misalnya Bu ke depan lagi Pak. Nah ini berarti nanti kalau misalnya target tahunannya dia ada misalnya 4 dokumen, kemudian biayanya dia ada 1 miliar. Nah, apakah berarti nanti di rencana kinerja bulanan ini itu juga diisi dulu yang target tahunannya beserta biayanya? Nah kalau memang atau seperti apa Pak ya? Kalau biayanya, kalau biayanya kan tergantung kapan itu akan dicairkan, kapan akan dilaksanakan. Jadi misalnya mungkin tadi Bu Nunik mencontohkannya tadi ya. Jadi mungkin kita sama-sama belajar dulu. Mungkin biaya misalnya 1 miliar. Pada saat bulan pertama tidak perlu 1 miliar, mungkin hanya perencanaan dulu gitu ya. Pelaporan perencanaan. Nanti bulan keduanya misalnya nanti ada pelaporan kerjasama dengan pihak tertentu. Nah, pas bulan ketiga mungkin pelaksanaan, langsung biaya 1 miliar bisa keluar semua. Nah, bulan keempat mungkin pelaporan. Intinya gitu sih. Misalnya bulan keempat jadi pelaporan. Jadi untuk pelaporan kegiatan misalnya kayak gitu. Itu salah satu contoh sih Pak Bu Monang ya. Pak Monang maksudnya. Jadi intinya maksudnya apa yang dimaksudkan oleh Bapak itu kami pahami dan ini sebenarnya tidak membuat ribet ya, malah tadi ya untuk masalah kualitas itu pun sebenarnya kita punya range bisa gitu. Kapan katakan tadi ada pertanyaan kapan itu bisa dilaksanakan, kapan kita bisa bilang itu terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kayak misalnya nanti anggapnya sekarang nih COVID ya, Pak Gubernur tuh merencanakan misalnya saya rencanakan 90% Jawa Barat sudah tervaksinasi COVID misalnya gitu. Tervaksinasi maksudnya. Dia membuat range adalah antara 80 sampai 90. Itu bisa, itu pun bisa diakomodasi di aplikasi ini dan indikatornya apa. Nah, misalnya Pak Monang tadi menanya, terus gimana cara tahunya? Nah, itu adalah memang rencana tugasnya dari quality control. Kisinya nanti kita akan buat tim, namanya penilai kinerja, itu akan memeriksa apakah memang kualitasnya sesuai dengan apa yang ditargetkan atau tidak. Kalau misalnya ternyata tidak sesuai, itu pasti ada pengurangan TPP karena tidak sesuai dengan target sebelumnya. Dan sebetulnya masalah yang tadi itu sudah ada ya, ada pertanyaan sebelumnya dari sesi pertama, apakah semuanya bisa dikunci? Sebetulnya apakah dan apakah bisa dirubah? Itu semuanya nanti akan kami pikirkan untuk masalah kapan bisa dibuka, kapan bisa dikunci, apa penyebabnya? Apakah tadi misalnya kita membuat kualitas misalnya 100%, tapi ternyata ada pandemi, misalnya third wave misalnya, gelombang ketiga pandemi itu tiba-tiba, dan akhirnya kualitasnya tidak bisa 100. Itu karena memang first major bisa, tapi harus ada reasoning yang jelas.
Itu beberapa tadi menjawab pertanyaan dari Bu Munang untuk masalah kualitas itu bisa dikunci dan bisa range nggak bisa. Apakah ada bisa diubah? Bisa, namun harus ada reasoningnya dulu gitu. Nanti tim kami akan melihat apakah memang itu sesuai atau tidak. Terus untuk masalah untuk masalah biaya tadi pun harusnya memang tadi contohnya harus ada, di atasnya harus ada. Nah, pemilihan ini pun sebetulnya sesuai dengan Permen 48 itu tidak perlu semua jika memang pemahamannya saya mah nggak perlu ada kualitas gitu. Bisa. Karena tadi di Permen 48 pun tidak mengharuskan isinya tiga-tiganya harus ada, nggak ada. Oh ya, baik. Gitu. Terima kasih. Satu lagi Pak Dery yang belum terjawab mungkin yang di bagian rencana kinerja bulanan. Tadi saya menanyakan apakah memang harus selalu 100% atau boleh ada case di mana dia tidak 100%? Seperti tadi saya contohkan itu bisa. Misalnya bulan pertama itu cuma 50%, target 50% gitu. Nah, tapi nanti bulan kedua 50% lagi, jadinya 100 totalnya. Pada intinya pada nanti kita buat range itu pun nanti akan berimbas ke atas. Pun nanti di aplikasi kami ini biaya pun bisa di breakdown. Misalnya tadi 1 miliar. Misalnya bulan Januari itu rencananya 250 juta misalnya. Terus ini, nanti akan terjadi pengurangan pada akhirnya pasti akhir ternyata kalau misalnya tidak sesuai, itu aplikasi akan menolak. Oh ya, berarti diperkenalkan ya, karena kadang kan ada peneliti yang merasa misalnya kalau mereka outputnya adalah jurnal itu kan adanya 100% di belakang, tapi dia di depannya itu tidak belum jadi jurnalnya gitu, sehingga pada akhirnya, nah itu maksud saya apakah jadi pada akhirnya di Januari ini bisa dibuatkan oleh para peneliti itu bahwa dokumennya itu selesainya, jadi berdasarkan proses selesainya, baru di sini dia baru 20%, baru nanti di Januari baru dia isinya di Desember atau November dia baru isi 100% gitu, nggak apa-apa jadinya ya? Sebetulnya secara logika paham sih Pak gitu, tapi sekarang masalahnya pada saat kita mengajukan rencana aksi gitu, dari mana tahunya bahwa dokumen tersebut 50% dari yang direncanakan 100%. Dari misalnya bab 1 itu adalah 25%-nya dari jurnal misalnya gitu. Nah, agak rancu kalau misalnya pada saat Bapak mengindikatorkan sebelah kanan jadi 50%, agak rancu. Dobrik 100% bahwa tinggal maksudnya keterangan-keterangan pendahuluan bab 1 adalah itu 100%. Ya udah 100%. Jadi kalau misalnya tadi Bapak bilang dibikin 50%, agak rancu misalnya jadinya bab satunya cuma 50% targetnya, kan lucu kan gitu. Maksudnya kan padahal secara keseluruhan itu 100% ya gitu. Itu sebenarnya paham sih maksudnya ke arah mana, tapi kita buka saja intinya nanti akan sesuai juga nanti ke atas. Pokoknya pada akhir pelaporan itu harus sesuai dengan target tahunannya gitu di kuartal awalnya. Kalau misalnya kalau gitu saya akan sarankan kepada mereka berarti lebih baik jangan menggunakan angka di bawah 100% ya, karena walaupun secara logika bisa saja, namun secara persepsi nanti disangkanya mereka kalau begitu. Jadi nanti mainnya di keterangan. Jadi 100 aja nggak usah ada pilihan 90 gitu. itu sebenarnya kita melakukan berdasarkan pengalaman dan dari pengalaman pun tidak mengharuskan ada 100%. Kita boleh kok range gitu di. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita sama Pak Dery atas penjelasannya. Maaf mengganggu ya, udah lama-lama nanyanya. Oke, hatur nuhun Pak Jo Monang. Mudah-mudahan bisa terjawab ya apa yang ditanyakannya. Baik, kalau sudah mungkin kita lanjut ke Pak Farhan dari DLH Jabar, mangga. Nanti tangan pangan ya Bu Bunita. Siap Pak Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon mau bertanya Bu Anissa, Bu Nini, terkait penginputan SKP yang sebelumnya kemarin itu kan baru pada pelantikan ya Bu. Nah, pelantikan. Nah, itu untuk proses penginputan SKP-nya itu mengikuti yang sekarang atau mengikuti jabatan yang sebelumnya dulu lalu SKP atau seperti apa? Mungkin baik itu aja, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, begini. Jadi untuk yang kemarin ada pelantikan, perpindahan jabatan, promosi mutasi dan lain sebagainya ya Bapak Ibu, itu kebetulan terjadi di bulan Juni ya kemarin. Nah, sebenarnya kan harusnya tutup SKP dulu nih, baru bikin lagi yang baru. Tetapi Bapak Ibu karena kemarin juga mungkin masih dalam proses kita belum menyusun SKP awal tahun 2021,
untuk yang kemarin promosi, mutasi atau ada perpindahan jabatan, mungkin sekarang kita sepakati saja untuk konsen dulu mengerjakan yang di tahun 2021 per Juli sampai dengan Desember. Itu untuk yang terkena mutasi, promosi, perpindahan jabatan kemarin. Tetapi untuk yang tidak mengalami perpindahan jabatan, itu bisa langsung diisikan mulai Januari sampai dengan Desember, silahkan gitu ya. Nah, untuk yang tadi perpindahan jabatan, setelah kita selesai menyusun yang tadi sesuai jadwal, menyusun dari Juli sampai dengan Desember, nanti kita bukakan jadwal kembali untuk menyusun yang Januari sampai Juni khusus untuk yang perpindahan jabatan. Atau mungkin ada yang dari Februari kemarin ada juga ya yang terkena perpindahan jabatan. Khusus untuk pelaksana nih, Bapak Ibu, pelaksana kalau memang tidak ada perubahan perpindahan jabatan, berarti nyusunnya langsung dari Januari sampai dengan Desember. Begitu mungkin Pak Farhan, cukup jelas? Bu, terima kasih. Bu Anita mau nanya. Siap, izin Bu, udah raise hand Bu. Bu Siti. Izin udah raise hand Bu dari tadi Bu. Oh iya, tadi Pak Didik dari Dispora dulu ya. Saya dulu Bu dari DTPH Bu. Mangga. Oke, Pak Anan dulu ya. Boleh. Siap. Mangga Pak Anan, mangga Pak Anan. Mangga Pak Anan, sok dibuntu. Setelah kualat Pak Dik bisa dipantau Pak Anan. Siap Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terkait proses bisnisnya untuk pengisian target 2021, saya perhatikan sama hanya seperti kemarin-kemarin, sama seperti cascading. Itu dari IKU turun sampai ke pelaksana. Hanya kemarin-kemarin itu semrawut ya, walaupun tidak dari eselon 2, 3, 4-nya belum mengisi, tapi kemarin pelaksana bisa mengisi. Hanya untuk sekarang terkunci itu harus turunan dari atasannya dulu ya. Itu. Kemudian kuncinya sekarang dari PK semua pegawai mutlak ya. Ya. Nah, ini untuk terkait pembuatan TRK SKP tahunan. Ini bagi seluruh ASN baik CPNS kecuali mungkin P3K Bu ya. Karena mereka selama ini belum mendapatkan TPP Bu. Ya. Ya, kecuali CPNS mereka walaupun 80% sudah mendapatkan, artinya mereka wajib input. Ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu. Ini untuk sosialisasi ini, pengerjaan ini, Bu, sosialisasi pengisian target ini tidak semua pegawai ikut Zoom ini, Bu. Nah, artinya BKD ataupun tim, Bu, itu harus membuat video tutorialnya Bu dan disampaikan ke masing-masing dashboard para pegawainya masing-masing Bu, supaya kami fasilitator maupun para atasan masing-masing tidak kisruh menanggapi pertanyaan dari para pegawai Bu. Ya. Dan kemudian bagi para pegawai yang belum membuat target itu ada notifikasi ke semua pegawainya Bu, mengingatkan ke pegawai bahwa mereka belum membuat target tahunan Bu. Itu mungkin Bu, sementara yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Anan masukannya untuk video tutorial ya. Mangga nanti Bu Nunik akan bagikan ya apa yang tadi sudah direkam mungkin Bu Nunik nanti bisa dibagikan. Tapi Bapak Ibu sementara mungkin Bapak Ibu juga bisa tolong sampaikan ke pegawai Bapak Ibu bahwa akan mulai nyusun SKP tahunan dimulai dari tanggal 21 untuk JPT dan selanjutnya sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan via surat ya Pak Anan ya. Jadi sedikit Bu, terewas gitu ya, Pak pas pada Bu. saat ya. Nah, sebaiknya tutorial video itu Bu, jadi masuk ke dashboard masing-masing itu sebelum jadwal dimulai Bu, sebelum tanggal 21. Oke. Ya. Mangga. Hatur nuhun Pak Anan ya masukannya. Siap. Mangga Pak Didik Dispora. Ya, mangga. Hatur nuhun Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama mungkin saya usul, hanya sekadar usul aja, bukan pertanyaan. Menggarisbawahi timeline tadi Bu, untuk JPT tanggal 21 sampai dengan 26 Juli. Nah, kemudian untuk administrator juga 27 sampai 1 Agustus. Kemudian pengawas
2 Agustus sampai 8 Agustus dan seterusnya untuk fungsional dan pelaksana 9 sampai 16 Agustus. Saya kira pengalaman Bu dari pengisian SKP tahun 2020 untuk JPT meskipun yang mengerjakannya dibantu oleh sektinya, tetapi tetap Bu jadi fasilitator yang dipanggil Bu. maaf ini maaf sekali ya. Mungkin di PD yang lain nggak seperti itu, tapi di kami di Dispora itu pengalaman ini kemarin. Jadi kami harus menjelaskan Bu kepada eselon 2 begini. Jadi kan jadi gimana ya, seolah-olah fasilitator tadi dianggap bisa lah pokoknya macam iya kumaha cenah kalau mun bapak kieu kumaha. Nah, ini usul Bu Nunik Bu Anita ya, kalau bisa bikin saja Zoom untuk khusus JPT dan eselon 3 administrator Bu. Nah, itu Zoom seperti ini. Jadi biar mereka juga sama satu persepsi Bu, cara pengisiannya itu seperti ini bla 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 seperti tadi Bu Nunik sampaikan. Mungkin yang usulan yang pertama. Kemudian yang kedua juga kepada tim teknis ini ya mungkin secara teknis udah baik pengisian SKP ini udah baik. Saya acungkan jempol, cuman ada mungkin tadi sedikit mungkin ada kekurangan di dalam aplikasi ini. Mangalah disempurnakan Kang Dery dan tim dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Bu Nunik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dik-Dik, masukannya dicatat ya. Tapi nanti kalau ternyata JPT diundang, nanti yang disuruh hadir fasilitator lagi kemarin ya. Moal Bu, kalau dikhususkan dari BKD-nya JPT harus pasti JPT yang ikut. Insya Allah Bu. Tidak diwakilkan Bu. Wanita kita dampingi. Pasti didampingi. Udah dilibatin lagi yang absennya pas udah. Nuhun nih, catat ya Pak Dik-Dik, nuhun. Pak Ramdhani ya tadi. Mangga. Oke, makasih Bu Nita. Wilujeng sonten, mudah-mudahan sehat sadaranya. Amin. Sebetulnya tadi udah disampaikan oleh Pak Anan juga ya. Kebetulan keduluan sama Pak Anan. Sama Pak siapa yang tadi dari Kimrum dari mana tadi yang terakhir? Dispora gitu kan. Ya betul emang Bu Nik itu Bu Nonik, Bu Anita. Jadi yang pertama tadi masalah yang tutorial supaya nanti teman-teman itu bisa melaksanakannya sendiri-sendiri ya. Jadi beban tutorial itu akan sedikit ringan lah gitu kan pemahamannya, gitu. Menjelaskannya. Terus yang kedua tadi juga betul ya. Saya selaku JPA, nah tetaplah gitu kan, tetap meskipun nanti harus kita sendiri, tetap di belakangnya mah aya connect gitu tah. Anu ngadampingi pasti tutorial yang di dinas, tapi mudah-mudahan itu bisa kita melakukan. Itu sangat bagus menurut saya. Jadi nanti eselon 2, eselon 3-nya ya bagus. Jadi tidak boleh mewakilkan tadi yang disampaikan. Keun sina barisaeun teu gitu tah gitu kan. Punten di eselon 3 punten gitu kan. Supaya nanti pemahamannya sama dan merasakan gimana cara membuat SKP itu gitu kan. Nah, selanjutnya tadi juga udah terjawab sebetulnya Bu Anita. Ya kebetulan kan kalau di kami di Balai Perlindungan Tanaman itu kan targetnya itu kan ada yang di awal, ada yang di akhir gitu kan, yang tadi disampaikan di awal. Yang tadi dijawab oleh Bu Anita atau siapa itu jawab. Jadi misalnya target 1 tahun itu kami bisa pengendalian ya. Ada target pengendalian. Pengendalian itu targetnya sampai dengan bulan misalnya bulan September itu 100%. Tapi proses ini dilakukan dari mulai Januari gitu kan ya. Nah, kami kalau saya biasanya waktu saya di Pangalengan juga ada proses itu, saya selalu ada presentasinya di kumulatif gitu. Oh, bulan Januari 0%, terus nanti bulan Februarinya 10%, terus nanti bulan ininya 20%, sampai nanti di ujung bahwa itu kegiatan itu selesai 100%. Ya seperti halnya mungkin yang fisik gitu kan, yang seperti fisik gitu kan. Fisik mungkin ada persiapan, ada pelaksanaan,
ada finalisasi gitu kan, atau target akhirnya gitu kan. Apakah itu bisa begitu itu targetnya? Karena saya sampaikan tadi di awal oleh narasumber di awal, kalau saya sering membuatnya dalam Excel dulu. Betul, emang mudah di dalam Excel itu, membuat itu dalam Excel mudah sekali. Jadi kita tinggal masukkan copy cepat gitu. Dalam waktu kurang lebih sekitar 10 menit, 15 menit, kalau kita sudah ada konsep Excel-nya, itu sudah selesai gitu kan. Ini pengalaman saya waktu kemarin dari mulai SKP ada, ya selalu menyampaikan kepada teman-teman, bikin Excel-nya dulu. Itulah yang paling mudah gitu kan. Itu aja mungkin Bu Anita, ya sebetulnya pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang terdahulu. Terima kasih, salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum. Ya, hatur nuhun Pak Ramdhani. Waalaikumsalam. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik Bapak Ibu, intinya sudah untuk masukan sudah kami catat, hatur nuhun pisan. Barangkali kita masih punya waktu 5 menit, apakah masih ada yang perlu kita diskusikan? Masih ada masukan, masih ada pertanyaan? Bu Anita, Ya, semangat. sedikit untuk menegaskan saja. Kan itu berarti anggarannya dari anggaran murni ya. Kalau yang untuk anggaran, karena kan sekarang sering terjadi perubahan anggaran dan refocusing ya, banyak sekali itu. Tapi kita mengabaikan yang refocusing, tapi target awal gitu ya. Bisa pakai target yang terakhir, Bu. Oh, yang refocusing. Tapi kan sekarang ada refocusing lagi nih. Belum Nanti keluar juga tuh. Oke. Nanti setelah jadwal penutupan tadi maksudnya jadwal penginputan kalau ada perubahan nanti akan kita bukakan kembali, Bu. Jadi untuk sementara yang sekarang pakai dasar yang anggaran terakhir saja. Oh, anggaran yang setelah perubahannya berarti ya? Anggaran perubahan. Ya. Wanita punten, berarti pengisian target SKP-nya itu dari mulai Januari ya? Ya, betul, Bu. Untuk yang tidak ada perubahan jabatan dari Januari, Bu. Kecuali untuk yang kemarin terkena mutasi rotasi di bulan Juni kemarin, mungkin bisa mulainya di Juli. Terus gini, saya mau tanya, kalau yang misalkan pensiunnya bulan Februari, berarti dia harus nginput, yang Januari harus tetap nginput ya? Kan misalkan Februari 2021 pensiun. Udah pensiun berarti sekarang, Bu? Ya, udah pensiun. Apakah perlu mengisi yang nggak usah? Kalau misalkan nggak usah, Bu. Kalau yang sudah pensiun mah udah aja. Kan udah keluar juga surat pensiunnya ya, Bu ya? Udah. Pakai SKP 2020. Kalau saya juga kan pensiun tuh Agustus. SK pensiunnya sudah turun. Apakah saya perlu menginput SKP karena 1 Agustus sudah pensiun? Ibu input aja karena nanti untuk dasar pemberian TPP bulanan yang Agustus, Ibu sampai bulan apa, Bu? 1 Agustus pensiun. Oh, nggak usah aja deh, Bu, kalau gitu mah. Oh, nggak usah, aduh, berarti bebas ya. Ibu mau kemana tuh, Ibu? Bu Sri, meni merdeka, Ibu Sri. Udah sunatullah itu mah, Bu. Jantan 1 Agustus, tapi tos dadah, mohon maaf lahir batin. Oh iya. Ya, SK-nya udah turun, Bu? Sudah turun. Oh iya. Wilujeng ya, Bu. Ini di hari-hari terakhirnya mengerjakan pekerjaan ya, Bu ya? Ya. Pekerjaan yang ngejar repot ke Bu Anita, Neng. Mudah-mudahan. Ibu jangan lupa untuk TPP terakhirnya bisa diajukan di bulan ini 2 kali ya, Bu. Ya, siap. Ya, bulan Agustus sudah tidak terima, bulan ini 2 kali. Wilujeng ya, Bu, ngiring dengan parantos lulus. Bebas ya, terkedang nyebut SKP, alhamdulillah, atau nuhun, Neng. Bebas review ya, Bu. Bebas Wilujeng, hapunten. Kami sambut. Bapak Ibu sudah cukup sepertinya ya, waktu juga. Tapi Bu Danita, berarti kalau yang menginput kita yang dari mulai Januari itu berarti murni artinya, kecuali anggarannya sudah bisa menyesuaikan, Bu, karena tetap nanti yang dipakai adalah yang anggaran terakhir. Oh, berarti yang sasaran Januari juga ngambilnya yang sudah setelah perubahan ya? Yang untuk yang anggaran ya, Bu ya? Iya. Yang ada anggarannya ya. Iya. Karena berimbas dengan target nantinya kan. Iya, Bu. Menyesuaikan sudah dengan yang terakhir saat sekarang ini aja, Bu, pada saat kita mau nyusun.
Bu Anita, Bu Anita. Ya, mangga Bu Anden. Ya. Siapa ya? Ya, saya Bu Anden, Bu Anden. Maaf, agak kurang sehat. Gini Bu Anita, kan sebagian teman-teman tuh mungkin sebagian pegawai di kita tuh kemarin sudah ada yang buat SKP ya Bu ya, walaupun sebetulnya belum ditetapkan untuk penyusunan SKP 2021 kemarin ya, tapi sempat ada dibuat juga ya. Nah itu apakah nanti akan secara otomatis teriset atau memang kita hapus aja atau bagaimana Bu? Mohon. Untuk aplikasinya ya? Iya, kan sudah dibuat belum. Pak Dery bisa bantu jawab, mungkin ini secara aplikasi bisa langsung ditarik atau bakalan kehapus ya? Oh, yang udah ngisi yang SKP kemarin ya Bu? 2021. Jelas kehapus karena itu kan belum dihubungkan dengan JPT di atasnya Bu dan IKU. Siapa tahu ada tidak kesesuaian. Jadi mohon maaf sekali pasti harus diulang dari awal. Nah nanti itu ke riset otomatis atau gimana Om Der? Kalau itunya sih belum diotomatis ya Bu, karena memang dalam pemikiran kami kemarin kan sebenarnya udah ada hands up ya, sebenarnya sudah ada pemberitahuan walaupun tidak resmi bahwa itu tuh belum resmi gitu, karena SKP itu belum bisa diisi dulu karena memang kami kan waktu itu menuju dari surat edaran tersebut gitu, jadi akhirnya sebenarnya belum gitu. Nah, apakah ada yang dirugikan? Kayaknya sih jelas ada. Gitu. Namun tadi Bu Nenden harap dipahami bahwa siapa tahu pada saat pegawai tersebut mengisi apakah sesuai dengan IKU di atasnya dan timeline juga apakah sesuai itu tidak. Nah itu sih. Jadi hapunten pisan untuk sementara ini sih. Nggak tahu sih kalau Pak Hasbi atau teman-teman di SPD bisa nggak? Aja Om, kalau memang harus ini lagi dari JPT-nya. Apa ini teh yang dihubungkan dengan kinerjanya? Kalau kinerjanya sih nggak ada masalah. Misalnya aktivitas itu, aktivitas memilih SKP yang akhirnya nanti dihapus, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Ya. Nanti otomatis maunya di. Anita sedikit. Oke, Bu Anden cekap. Iya, makasih Bu. Oke, mangga Bu Arsini. Bu Arsini, mangga. Bu Arsininya yang nge-lag ya? Nge-freeze gitu? Iya Bu, yang nge-freeze Bu Arsini kayaknya. Oh, oke. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, bertanya. masih, mangga. Halo Bu Anita. DPMPTSP. Halo Anita. Dari DPT TSPMP dulu ya, mangga. Bu izin memastikan kembali Bu, karena untuk penginputan SKP yang saat ini banyak istilah baru. Jadi alat bantu yang harus kita siapkan saat penginputan SKP ini cascading atau pohon kinerja ya Bu. Dan pada saat penginputan di rencana kinerja apabila melihat dari cascading atau IKI tahunan dan IKI bulanan, bahasanya kan sasaran kinerja Bu. Kemudian pada aspek target diisi dengan target sasaran. Pada rencana kinerja bulanan diisi dengan indikator dari sasaran kinerja yang diisikan pada aspek yang di atasnya gitu ya Bu ya. Bu Nunik bisa bantu pastikan terkait pohon kinerja dengan aplikasi SKP dan TRK ini? Baik, jadi maksudnya jadi emang banyak istilah ya Bapak Ibu sekalian ya. Soalnya kalau dari perjanjian kinerja itu sebenarnya ada dua ya kalau nggak salah ya. Sasaran strategi sama indikator. Kalau nggak salah di perjanjian kinerja itu ya. Kalau tidak salah dan target kalau nggak salah itu. Jadi maksudnya kalau pohon kinerja itu sebenarnya isinya hampir sama dengan perjanjian kinerja Bu. Sebenarnya hampir mirip sama gitu kan. Nah, tapi kalau untuk di dalam dokumennya dari penginputannya, mungkin rencana kinerja itu bisa menjadi sasaran strategisnya Bapak Ibu sekalian. Nah, indikatornya adalah indikator untuk tercapai sasaran rencana strategis tersebut. Jadi seperti itu Bu. Mungkin ya. Jadi tadi agak panjang ya. Nah, untuk bulanannya itu adalah rencana aksi yang kita lakukan agar target-target yang di indikator kita tuh tercapainya seperti apa gitu, rencana bulanannya gitu loh. Jadi seperti itu. Mungkin Pak Dery bisa menambahkan kembali Pak. Itu Bu tambahannya Bu Anita. Pak Dery mau nambahkan?
Jadi pada rencana kinerja bulanan bisa diisi lebih dari satu ya Bu, kalau indikator sasarannya ada lebih dari satu gitu. Ya, sebenarnya bisa Bu, itu bisa. Jadi tapi di situ kita harus di dalam aplikasi sepertinya tambah lagi Bu, gitu. Tambah lagi, tapi nanti ini sambil simultan kami juga pada saat misalkan gini, kan nggak mungkin di bulan Januari ini Bu Anita atau siapapun hanya satu saja kan, bisa aja banyak sekali rencana aksi untuk mencapai indikator tersebut atau rencana kinerja tersebut lah ya gitu kan, nggak hanya satu saja gitu, masih ada beberapa gitu. Nah ini ini ada beberapa hal juga yang nanti kita bicarakan mungkin nanti dengan tim kami, Pak Dery dan tim IT kami gitu. Ya Bu ya. Jadi bisa kebayang sih maksudnya Bu gitu kan. Di Januari bisa aja kan, saya bukan satu aja untuk outputnya ya gitu kan. Gitu. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, untuk SKP bulanan atau rencana aksi bulanan nanti ke depan itu untuk realisasinya itu mohon izin menambahkan Bu Kabid, itu tidak lagi dalam bentuk sepertinya tidak dalam bentuk foto, beda dengan aktivitas ya. Jadi kalau aktivitas Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu foto itu masih bisa diterima gitu. Nah, tapi kalau untuk SKP atau rencana aksi bulanan udah lebih ke output base-nya yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu nanti untuk yang realisasi bulanannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu Bu, bentar. Hampir sama dengan ini nggak ya Bu, dengan IKI bulanan maksudnya? Ya kan kalau dulu mah IKI bulanan ya, sebenarnya IKI SKP bulanan. Kalau sekarang rencana aksi bulanan itu bahasa Permenpan suka seperti itu sih sebenarnya ya. Kalau itu bahasa arsitektur kinerja tuh seperti itu sih Bu gitu. Jadi sebenarnya sama gitu loh Bu gitu. Sebenarnya sama gitu. Berarti jadi dari tahunan diberikan per bulan. Pada saat pengisiannya bisa mengacu kepada IKI bulanan yang sudah dibuat oleh masing-masing pegawai ya Bu. Iya gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Mangga nuhun Bu. Iya, jadi Bu apa yang kita lakukan untuk diisi di 2021 sebenarnya sama atau mirip ya dengan yang biasa kita lakukan sejak tahun 2011, 2014 mungkin ya. Sama ada SKP bulanan kalau dulu istilahnya, lalu jadi IKI bulanan gitu ya. Dan sekarang bentuknya namanya rencana aksi. Walaupun intinya adalah sama, kita harus punya target bulanan. Kalau yang sekarang intinya bahwa harus ngelihat banget sama pohon kinerja yang sudah dibuatkan oleh biasanya disebut perencanaan. Nah, itu mungkin Bu perbedaannya sebenarnya itu keneh gitu ya. Hanya saja istilahnya yang berganti-ganti gitu. Itu mungkin Bapak Ibu masih Ibu ada nggak ya? punten, tadi kan belum saya terputus iya, Bu, Bu, ya. tadi ya. Yang di chat Bu. Iya, di chat. Iya. Langsung aja ditanyakan Bu Warsini. Iya, punten Bu, yang pensiun 1 September. September itu harus membuat SKP enggak Bu? Makasih. SK pensiunnya udah turun belum Bu? Sudah juga. Kalau sudah mah nggak usah deh Bu, karena biasanya ini kan dipakainya buat tahunan ya, buat SK pensiun. Nggak usah Bu. Wilujeng kalau sudah dapat SK-nya ya Bu, sama dengan Bu Siti nih, Wilujeng sudah mau lulus. Bu, yang Oktober juga di saya mah udah pada turun SKP ininya Bu, SK-nya berarti nggak perlu ya? Boleh juga Bu. Ya udah. Iya juga. Iya boleh juga sama 1 Oktober sudah keluar SK-nya. Alia udah teka tingali, udah. Iya nih, udah waktunya. Udah waktunya, aduh. Sama-sama pensiun. Siti, Alia. Iya, siap. Dan juga bentar lagi udah kita seangkatan ya Bu ya. Bener Bu ya. Iya, Wilujeng. Oh, jadi Bu Anita yang jelas kalau yang SK-nya SK pensiunnya sudah turun, nggak perlu bikin lagi SKP gitu ya? Ya, cuman diperhitungkan mungkin yang SK udah turun teh sampai bulan apa ya Bu ya? Oktober udah pada turun. Oktober ya. Untuk yang kayaknya November, harus bikin deh Bu. Takutnya untuk yang bulanannya udah diberlakukan gitu takutnya Bu. Yang bulanannya. Bu, kalau untuk yang SKP ini kan nanti akan disangkutkan buat
TRK bulanan ya Bu ya, untuk TPP bulanan gitu. Jadi kalau yang tadi September berarti kan Agustus sudah terakhir nih, mungkin nggak usah. Kalau Bulia Oktober ya Bu ya? Kayaknya kena di Oktober deh takutnya. Oktober mah kayaknya harus Bu, ini masih ya. Gitu ya Bu Nunik, masih kena ya kalau Oktober ya? Tapi Bulia 1 Oktober ya posisinya. Berarti kan sebenarnya September dia udah terakhir ngisi TRK ya sebenarnya gitu. Iya. Kalau Bulia dihitung dari timeline. yang untuk yang Bulia nanti saya konsul dulu ya. Kalau yang untuk Bu Siti, Bu Warsini sepertinya nggak usah untuk Bulia, nanti jadi PR saya tanyakan dulu ya Bu ya. Kalau untuk yang November Desember mah kayaknya tetap, karena nanti nyangkut ke pada saat kita ngisi aktivitas akan disangkutkan ke SKP yang mana gitu sih intinya. Untuk yang bulanannya Bu, karena poinnya rada besar untuk SKP bulanan. Berarti untuk sementara yang yang pensiunnya bulan Agustus September aman, tidak ngisi target SKP gitu ya? Kalau yang Oktober Sepertinya masih aman Bu. Ya, siap. Ya Oktober nanti saya konfirmasi dulu. Ya, berarti nunggu informasi ya. Oktober hanya Juli sampai September kali ya. Atau dari Januari tetap. Enggak, yang terakhir aja Bu, Juli September aja. Juli sampai September. Kuliah masih harus input. Nggak apa-apa Bu, 2 bulan aja ya. Iya. Siap Bu. Lumayan soalnya Bu, persentase untuk IKI besar ya Bu Nunik ya, berapa? 30%-an ya? 40 Ibu kalau untuk JP 40 kalau nggak ya? salah deh. Iya, gitu. Iya. Di formulasi di lampiran. Gitu. Kecuali nanti ada perubahan pergub ya, kalau nggak salah perubahan pergub lebih besar untuk output bulanannya. Output base. Iya, gitu. Siap. Ya. Nanti Bu Lia, punten tolong ingetin saya lagi ya terkait yang Oktober. Siap Bu. Siap. Nuhun Ibu. Siap Bu, nuhun Lejang. Bapak Ibu masih adakah? Bu, kalau misalnya yang JP yang mau pensiun kayak gitu, mungkin harus bikin ya Bu, karena nanti kalau dia nggak bikin, bawahannya nggak bisa ngambil. Itu bukan sih? Ya, jadi gini Bu, kenapa kita harus bikin SKP tahunan ini? Karena nanti kan SKP tahunan di breakdown menjadi SKP bulanan atau yang biasa kita sebut IKI ya. Nah, untuk TPP bulanan, IKI ini bobotnya besar Bu dibanding dengan aktivitas. Jadi pada saat kita ngisi bulanan itu, bobot yang diperhitungkan sebagai nilai kinerja akan sangat mempengaruhi besaran TPP yang akan kita terima kalau sampai dia 0 gitu ya. Selain itu juga pada saat mau pensiun pasti akan ditanya SKP 2 tahun terakhir. Misalkan SKP pensiunnya di tahun 2021 misalkan. 2022 pasti akan ditanyakan juga SKP 2021-nya, oleh karena itu tetap harus bikin SKP di tahun 2021 ini. Begitu Bu Rini. Baik, Bapak Ibu masih adakah? Pengen buru-buru selesai ya Bu Nunik. Pengen cepet nyoba kan Bapak Ibu di SKP-nya seperti apa, di TRK-nya. Ya, dan ada beberapa masukan Ibu, mohon izin karena mungkin terkait rencana aksi yang bulanan ini, rencana aksi mohon izin, karena SKP 2021 ini kan terkait rencana kinerja atasannya. Nah, terkait nanti yang pensiun Bu Siti atau nanti siapa, itu juga harus dipikirkan nanti rencana kinerjanya dari Ibu untuk ke bawahnya gitu Bu. Jadi karena yang bawahnya juga tidak akan bisa nginput apabila yang rencana kinerja atasannya tuh tidak ada. Tapi nanti ini kami pikirkan di mungkin ya Bu Anita ya, nanti seperti apa dan gimana ya untuk beberapa yang mungkin pimpinan yang pensiun ya Bu Anita, yang Agustus September ya. Jadi seperti apa? Karena sekarang kan di SKP 2021 itu rencana kinerja atasan itu punya peran penting ya untuk menentukan target ke bawah gitu. Jadi seperti itu Bu Anita tambahannya. Iya, siap. Nah, nanti tambahannya itu ya Bu Rini, terima kasih mengingatkan kami. Ya. Nuhun Bu Rini ya. Baik, Bapak Ibu masih adakah? Kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu, tadi pesan saya tolong disampaikan dulu ke pegawai di lingkungan Bapak Ibu bahwa kita akan menyusun SKP dan
tutorialnya mungkin nanti menyusul, tapi apa yang sudah Bapak Ibu terima tadi disampaikan oleh Bu Nunik, tolong disampaikan ke teman-teman Bapak Ibu di kantornya masing-masing gitu. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengikuti dari jam 1 siang tadi sampai dengan sekarang. Saya dan tim Bu Nunik, Pak Dery, Bu Rere, mohon maaf jika dalam penyampaian tadi banyak yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua dan apa yang kami sampaikan mungkin juga menyinggung Bapak Ibu. Kami mohon maaf sedalam-dalamnya, tidak bermaksud seperti itu. Dan untuk menutup kegiatan kita sore ini, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu buat aktivitas TRK, lumayan 180 menit Bapak Ibu sekalian. Silahkan ya. Kita print screen.